Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afal Zaki Desikrillah dengan NIM 2405112041006. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang PPT komponen penyusun jaringan. Pengertian, komponen penyusun jaringan komputer terdiri dari perangkat keras seperti komputer, server, router, switch, dan kabel yang berfungsi sebagai media fisik, serta perangkat lunak berupa sistem operasi dan aplikasi jaringan yang mengatur komunikasi. Selain itu, jaringan juga membutuhkan media transmisi, baik kabel maupun nirkabel, serta protokol jaringan seperti TCP, IP, yang berperan sebagai aturan dalam pertukaran data. Komponen terakhir adalah pengguna, yaitu orang yang memanfaatkan jaringan untuk mengakses, mengelola, dan berbagi informasi. Komponen dasar jaringan LAN yang pertama adalah software. Software berperan penting dalam kelancaran komunikasi antar perangkat. Sistem operasi contohnya berfungsi mengelola sumber daya jaringan, mengatur akses pengguna, menyediakan layanan seperti file sharing dan keamanan, serta memastikan perangkat dapat saling terhubung. Sementara itu, driver berperan sebagai penghubung antar perangkat keras. Misalnya kartu jaringan dengan sistem operasi. Dengan adanya driver, perangkat keras dapat dikenali, dikendalikan, dan berfungsi optimal untuk mengirim maupun menerima data dalam jaringan. Selanjutnya ada hardware. Hardware berfungsi sebagai komponen utama yang menunjang kinerja jaringan. Server contohnya berperan sebagai pusat penyimpan dan pengelolaan sumber daya, ya, seperti data, aplikasi, maupun layanan keamanan yang dapat diakses oleh semua pengguna. Sedangkan workstation berfungsi sebagai perangkat klien yang digunakan pengguna untuk mengakses layanan server, mengelola data, serta berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan. Selanjutnya ada hub. Hub berfungsi sebagai perangkat penghubung sederhana yang mengirimkan data ke semua perangkat atau yang terhubung padanya. Namun karena data dikirim ke semua port tanpa membedakan tujuan, kinerja jaringan bisa menjadi kurang efisien. Hub biasanya digunakan pada jaringan kecil atau untuk kebutuhan dasar yang tidak terlalu memerlukan efisiensi tinggi. Selanjutnya ada switch. Switch berfungsi sebagai penghubung antar perangkat dalam jaringan dengan cara yang lebih cerdas dibandingkan dengan hub. Switch dapat mengenali alamat perangkat dari MAC address mereka sehingga data yang hanya dikirimkan ke perangkat tujuan bukan ke semua perangkat. Hal ini membuat aliran data lebih cepat, efisien, dan aman sehingga switch banyak digunakan dalam jaringan LAN modern dibandingkan dengan hub. Selanjutnya ada modem. Modem adalah perangkat yang berfungsi mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog agar dapat dikirim melalui saluran komunikasi seperti kabel, kabel telepon, atau kabel koaksial. Dan sebaliknya, mengubah sinyal analog menjadi digital agar dapat dipahami oleh komputer. Dengan fungsi tersebut, modem memungkinkan perangkat dalam jaringan LAN terhubung ke internet maupun jaringan eksternal lainnya. Selain itu, modem juga menjadi perantara utama dalam proses komunikasi jarak jauh yang menggunakan media transmisi analog. Terus ada jenis-jenis kabel. Yang pertama kabel UTP. Kabel UTP adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari pasangan kawat tembaga yang dipilih tanpa lapisan pelindung tapahan. Kabel ini banyak digunakan dalam jaringan LAN karena harganya lebih murah, mudah dipasang, dan fleksibel. Fungsinya adalah sebagai media transmisi untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, switch, router dengan kecepatan data yang cukup tinggi, meskipun lebih rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Selanjutnya ada kabel STP, memiliki struktur serupa dengan UTP, tetapi dilengkapi dengan lapisan pelindung yang melindungi kawat tembaga dari gangguan elektromagnetik. Dengan adanya pelindung ini, kabel STP lebih tahan terhadap interferensi dan cocok digunakan di lingkungan yang banyak terdapat sumber gangguan sinyal. Fungsinya adalah menjaga kualitas transmisi data tetap stabil dan aman, terutama pada jaringan yang membutuhkan kecepatan tinggi serta keandalan lebih baik dibandingkan kabel UTP. Dan selanjutnya ada straight cable. Straight cable adalah jenis kabel jaringan UTP atau STP yang disusun warnanya sama di kedua ujung konektor RJ45. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, misalkan komputer dengan switch, komputer dengan hub, atau router dengan switch. Fungsi utamanya adalah mentransmisikan data langsung antar perangkat yang berbeda peran dalam jaringan LAN.
Kebalikannya ada cross. Cross cable adalah sejenis kabel jaringan OTP atau STP yang susunan nomornya berbeda di kedua ujung konektor RJ45. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, misalkan komputer dengan komputer, switch dengan switch, atau hub dengan hub, dan seterusnya. Fungsinya adalah menukar jalur transmisi TX dan RX sehingga perangkat sejenis tetap dapat saling berkomunikasi tanpa hambatan. Yang terakhir adalah fiber optic cable. Fiber optic cable adalah sejenis kabel jaringan yang menggunakan serat kaca atau plastik tipis sebagai media pengantar data. Kabel ini bekerja dengan cara mentransmisikan data dalam bentuk cahaya, sehingga mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan yang sangat tinggi, jarak jauh, dan dengan tingkat gangguan elektromagnetik yang sangat rendah. Fungsi utama kabel fiber optik adalah sebagai media transmisi pada jaringan yang membutuhkan kapasitas besar dan stabilitas tinggi, misalkan untuk backbone jaringan, koneksi antar gedung, atau penyedia layanan internet. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.